Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yoveneza dari 3TE di mata kuliah pemrograman mobile. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di pertemuan 11, yaitu terkait dari penggunaan REST API menggunakan retrofit dan juga pemanggilan ataupun penampilannya menggunakan recycler view. Nah, kita langsung saja menuju ke bab 1, yaitu pertama terkait dari pembahasan masalah. Jadi saat kita menggunakan ataupun ingin mengambil data dari internet ataupun dari database yang sudah kita buat, tentu kita perlu yang namanya itu implementasi API ataupun application access point interface-nya gitu ya. Jadi kita bisa mengakses data-data kita berdasarkan link saja. Nah, sebenarnya itu Em, teknologi REST API ini sudah cukup digunakan di berbagai platform ya, mulai dari website, mobile, dan juga bahkan aplikasi desktop juga gitu. Nah, selanjutnya untuk ketika kita ingin menggunakan REST API, tentu tantangannya itu pada mobile itu kan perlu library sendiri. Nah, sehingga untuk penerapan pemanggilannya kan kalau misalnya REST API itu ada metode-metode HTTP yang namanya itu ada metode get, post, update, patch, ataupun delete. Nah, dari mobile itu sendiri menyediakan library retrofit yang digunakan untuk meminta request dari HTTP API tersebut menggunakan metode get dan lainnya bernama retrofit. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah ketika kita ingin mengimplementasikan gitu data yang memiliki perubahan secara konstan. Dan kalaupun kita ingin membuatkannya dalam bentuk list, itu tuh mungkin kurang menarik ataupun kurang maksimal. Sehingga kita butuh namanya recycler view. Selanjutnya adalah terkait dari langkah keputusan dan desain. Di sini saya menggunakan Supabase sebagai backend of a service, yang mana dari Supabase ini akan berfungsi sebagai database dan juga backend kita untuk untuk menciptakan API yang dapat dipanggil nantinya. Nah, seperti bisa dilihat di sini untuk Supabase itu saya sudah buat di sini ada dua table, ada vouchers dan wahana. Yang mana dari Supabase ini nantinya kita bisa ambil API keys dan juga dokumentasinya dengan link sesuai dengan Supabase kita seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat server hosting manual untuk menciptakan API-nya ataupun mencari API public lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dari pemanggilan API-nya, saya menggunakan retrofit dengan metode get saja untuk mengambil data dari API tersebut. Nah, untuk pengimplementasian recycler view itu saya menampilkan ada data voucher dan juga data wahana yang di sini berfungsi ketika kita yang berfungsi recycler view itu untuk menampilkan gambar pada wahana dan juga menampilkan card untuk vouchernya. Nah, mungkin untuk langkah keputusan dan desain segitu aja. Saya lanjut ke error ya. Nah, untuk error di sini saya mengalaminya ketika ingin memanggil data di adapternya. Kita ambil contoh di sini tadi saya ambil di wahana adapter gitu errornya. Nah, di sini kan kita minta ketika wahana adapter ini di load, dia akan mengembalikan item yang berbentuk list. Nah, sehingga di activity-nya itu juga harus dipanggil sehingga di activity itu akan memanggil item dalam bentuk list juga. Sebagai contoh di sini adalah di load wahananya. Nah, tadi masalahnya adalah ketika saya di awalnya itu di sini tidak menggunakan list, tuh sini kita coba pindah lagi ke bagian wahana adapter. Oh, di wahana activity tadi errornya itu. Nah, ini ketika dia ingin ngeload data dari adapternya, maka akan muncul di sini actual type argument type mismatch. Actual type is com example bla 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 bla, but wahana model itu minta data dalam bentuk collection list. Nah, karena dari Supabase itu dalam bentuk datanya itu kolom, yang mana kolom yang diminta itu tadi banyak gitu ya, jadi di parse otomatis dengan Supabase itu dalam bentuk list. Nah, maka dari itu model ini harus
juga didefinisikan dalam bentuk list. Kalau tidak dalam bentuk list, dia hanya membaca string saja, sehingga tidak cocok dengan data kolom-kolom yang diberikan oleh si supabase-nya tersebut. Nah, oke, mungkin sekian untuk dari error yang saya dapatkan. Selanjutnya ke kesulitan ataupun kendala ya. Pertama tentu untuk mencari API publik yang relevan terkait judul proyek saya ini yaitu ada waterpark ya. Nah, untuk API publik itu sangat jarang yang membahas waterpark. Jadi saya membuat ya tadi database di Supabase ini yang terdiri dari dua table yaitu ada voucher dan juga wahana. Nah, kesulitan selanjutnya adalah sebenarnya project ini merupakan project pindahan ataupun ya bukan project asli yang saya gunakan di pertemuan-pertemuan praktikum sebelumnya ataupun tugas-tugas praktikum sebelumnya. Nah, di project yang lama itu problemnya adalah ini. Saya masih ada di sini untuk project yang lamanya. Ketika di run ataupun di build akan muncul error seperti ini yang sudah saya cari penyebabnya tidak ketemu. Sehingga untuk penyelesaiannya itu ya saya coba buat project baru di sini dengan nama yang sama. Terus B yang di sini saya kapitalkan gitu ya, biar nggak sama dengan yang lama. Kemudian saya pindahin mulai dari comic sample bluegennya ini termasuk data, explore dan sebagainya untuk kelas Kotlin-nya. Lalu juga untuk seluruh file rest di sini. Lalu dari file di build grader ini saya sesuaikan dengan yang ada di sini juga. Nah, ajaibnya adalah ketika dipindahkan ke project yang baru, akhirnya bisa di-build gitu. Ini sudah run di HP saya ya untuk projectnya. Sehingga ya itu untuk kesulitan ataupun kendala yang saya alami. Dan juga saya tidak tahu penyebabnya di project yang lama kenapa bisa seperti itu. Nah, mungkin untuk kesulitan ataupun kendala sekian, kita lanjut ke bab 2 yaitu terkait dari penjelasan ataupun penjelasan topiknya gitu ya. Yang pertama di REST API, seperti yang kita tahu kalau REST API itu merupakan suatu jembatan kita untuk berkomunikasi dengan backend ataupun service yang ada di database kita. Nah, untuk REST API yang saya gunakan di sini saya ambil dari service Supabase yang mana berasal dari link ini. Nah, karena Supabase itu memerlukan API key, jadi kita perlu juga membuat yang namanya di sini client, yang mana ketika kita ingin mengirim sebuah request ke REST API atau terkhususnya itu REST API Supabase, kita akan melempar header, yang mana header itu memiliki beberapa parameter seperti ada API key, kemudian ada authorization dan juga content type-nya. Seperti itu. Nah, kemudian juga API key ini akan mengembalikan data dalam bentuk biasanya itu dalam bentuk JSON ataupun bentuk list lainnya, yang mana ketika kita ingin mengambil data itu, kita perlu yang namanya itu metode HTTP seperti ada metode get, metode post, dan juga metode fetch ataupun update dan juga delete juga ya. Yang masing-masing itu fungsinya berbeda. Get untuk mengambil data, lalu post untuk memasukkan data dan lain sebagainya. Seperti itu untuk dari REST API-nya. Nah, ketika kita membuat Supabase, kita hanya perlu memasukkan base URL sini. Dan kemudian untuk endpoint-nya ataupun masing-masing tabel, link ke tabelnya, kita definisikannya itu di service masing-masing seperti itu. Untuk REST API seperti itu dulu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya itu dari retrofit ya. Ya tadi juga sudah dibahas sebagian. Jadi retrofit ini library yang menyediakan metode HTTP seperti get, post, dan juga yang lainnya untuk mengambil, mengubah, ataupun memanipulasi data yang ada di service API kita ataupun REST API kita. Yang mana di sini dari metode get ini kita bisa mendefinisikan endpoint dari URL REST API kita. Sebagai contoh di sini tadi dari Supabase ada linknya. Kemudian ketika kita definisikan endpointnya, maka secara otomatis si retrofit ini akan membaca base URL kita yang sudah didefinisikan, lalu dia akan menambahkan endpoint voucher seperti ini. Jadi, ya ketika dia ngambil data itu, bentuk link itu akan jadi seperti ini. Nah, sebentar, harusnya tuh seperti ini nih. Nah, seperti itu untuk implementasi dari si retrofit. Jadi dia hanya menambahkan metode dan juga mengambil endpoint dari base URL yang sudah kita definisikan. Selanjutnya adalah recycler view.
Nah, sama dengan view-view sebelumnya seperti list view, kemudian kemarin juga ada tab layout, yang mana masing-masing itu memiliki adapter, membutuhkan adapter untuk mengatur item-item yang di dalamnya. Sama seperti sebelumnya, bedanya ini recycler view ini dia bisa kita gunakan untuk memanggil ataupun meload data dalam bentuk holder gitu. Jadi data itu bakal ditahan ke dalam sebuah kontainer, lalu diambil data-data itu berdasarkan variabel yang ditentukan. Contohnya di sini variabelnya itu diambil dari model di sini ya. Mana model? Ya, oke. Jadi di sini belum kita panggil modelnya karena model itu akan selanjutnya harus dipanggil di si parameter. Parameternya itu akan kita panggil di activity harusnya ya, seperti ini. Jadi ketika kita ingin menggunakan adapter, kita membutuhkan namanya itu data untuk meload data ke dalam layout dari si adapter ini. Nah, sehingga ketika kita panggil datanya, adapter akan otomatis memasukkan ataupun mengatur data tersebut menjadi bagian-bagian yang dapat di-refresh ataupun dilakukan perubahan nantinya. Seperti itu untuk dari recycler view. Nah, untuk recycler view sendiri saya tambahkan di sini untuk eh, item dari wahana dan juga voucher item. Ya, intinya untuk recycler view ini sama seperti list view ya. Bedanya adalah ketika list view itu kita memanggilnya itu dalam bentuk custom ataupun em, bentuk list yang berurutan, sementara recycler view ini tidak berurutan gitu. Dan juga layoutnya itu lebih fleksibel dibandingkan dari si list view. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan materi kali ini. Saya mungkin lanjut ke bagian hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, kebetulan di materi sebelumnya itu kita membahas Onyx gitu ya, sebagai model ataupun output dari machine learning. Nah, sebenarnya tidak ada hubungan langsung. Mungkin hubungannya itu ketika kita ingin memanggil machine learning dalam bentuk API server. Nah, itu baru kita perlu service API menggunakan retrofit ini. Cuman kalau misalnya sudah dalam bentuk model Onyx itu tidak perlu kita fetch lagi machine learning dari API. Kita cukup menggunakan modelnya saja. Nah, sehingga tidak ada keterkaitan langsung terkait dari materi hari ini yaitu REST API dan juga retrofit serta recycler view terhadap materi sebelumnya menurut saya. Mungkin keterkaitan itu mungkin di adapter ya. Jadi sama-sama menggunakan adapter untuk mengatur layout dari masing-masing listnya tersebut. Oke, sekian dari keterkaitan dengan materi sebelumnya. Mungkin saya akan lanjut ke demo aplikasi. Sebentar, saya akan coba buka di HP saya terlebih dahulu. Kita buka di sini untuk share screen-nya. Oke, sudah muncul di sini. Nah, jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari halaman voucher. Untuk halaman voucher itu seperti ini tampilannya ya, bisa dilihat. Ada minimal pembelian, kemudian ada nama vouchernya, lalu ada tipe vouchernya, di situ ada kadaluarsanya juga, yang seharusnya itu tidak kelihatan ya. Sebentar, saya coba ubah sedikit warnanya deh. Di fragmen voucher harusnya itu, oh bukan bukan, di sini harusnya, oke di sini di item voucher. Nah, di sini harusnya itu saya coba tambahkan dia di sini. Ada nggak ya dark gray? Ada ya. Saya coba ambil warna dari Android saja. Color darker gray. Oke, mungkin akan lebih terlihat sedikit lebih jelas ya. Saya coba run ulang. Oh, tunggu. Di sini juga harusnya kebaca. Misalnya, oke. Kemudian dari sini tadi harusnya itu muncul deskripsi tentang maksimal potongan yang didapatkan dari voucher tersebut. Adapter, max potongan, oke, udah aman di sini. Text max diskon. Oke. Sip. Ini constraint-nya kebanyakan ya. 1, 2, 3, 4. Ini horizontal bias sama vertical bias.
Itu nggak usah pakai bias. Oke, sudah. Kita coba run di Android lagi. Sebentar. Oke, sudah kebuka. Kita coba masuk di sini, voucher. Nah, di sini ya, untuk vouchernya. Oh, max potongannya malah menjadi di tengah dia. Oke, mungkin nanti akan coba saya perbaiki di belakang layar. Di sini tertulis ya, ini terubah juga untuk kadaluarsanya serta dari potongannya yang sudah kita tentukan tadi. Dan data ini diambil dari API Supabase yang harusnya itu sama ya di sini ya. Kita coba lihat di web voucher, kita coba ambil dari yang diskon kolom 45%. Nah, itu sama ya. Lalu selanjutnya diikuti dengan seluncuran, family splash. Nah, sama lah datanya dengan yang ada di Supabase, yang artinya pengambilannya berhasil. Itu, kita coba back, kita coba cek yang wahana. Ada rain shower pool, wave pool, lalu ada twister slide, giant bucket. Nah, di sini juga ada tombol refresh yang saya buat. Namun karena datanya ini statis ya, dan tidak ada perubahan juga. Mungkin ketika kita coba ngambil di sini, kita ubah jadi wave pool. Enggak usah deh, coba ganti yang lain misalnya. Rain shower pool, rain showers. Coba ubah langsung di sini. Nah, di sini kan harusnya belum berubah ketika kita refresh. Coba di bawah tuh, rain showers pool. Yang artinya ya tombol refreshnya juga bekerja. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi dari pertemuan 11. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.